video. Banyak tantangan yang dihadapi di luar itu, sehingga dibutuhkan mental yang kuat. Belajar food design di mana kita bisa datang rame-rame dengan teman-teman sambil mengerumpi. Belajar food design memerlukan vision, fokus, kesabaran, keahlian. Baik di sini itu ada tugas food designer. Seorang food designer memiliki tugas utama yaitu membuat konsep dan mendesain sketsa untuk membuat hidangan terlihat berbeda dan unik. Tidak hanya dari hidangan, namun seorang food designer memiliki tugas. Yang pertama itu menambah proses untuk meminimalisirkan kegagalan dalam desain tanpa mempengaruhi rasa hidangan. Yang kedua itu memakai metode dan trik untuk memaksimalkan hasil. Yang ketiga, meneliti persaingan. Ini itu tahap dalam mendesain makanan. Mendesain makanan tentu tidak langsung dilakukan tanpa melalui tahap penentuan konsep dan mendesain melalui kertas. Berikut ini beberapa tahapan dalam pembuatan desain sebuah makanan. Yang pertama, menentukan konsep, di mana saat ini mendesain sebuah hidangan baik itu main course, dessert, appetizer, and quick serving tentunya membutuhkan konsep atau tema dari desain kita nantinya. Yang kedua, menentukan desain. Jenis food designer. Food designer terbagi berdasarkan beberapa. Untuk menentukan konsep biasanya ditentukan oleh pimpinan atau eksekutif, chef, lalu dikomunikasikan. Berikut ini beberapa jenis food designer. Yang pertama, appetizer designer, main course designer, dessert designer, sketch designer, product designer, quick designer. Tak hanya jenis-jenis food designer, di sini itu ada pula tokoh terkait food designer dan produknya. Ada beberapa tokoh yang hidup sebagai chef namun terkenal karena kemampuannya dalam food designer. Di Indonesia, food designer masih terbilang langka di Indonesia, namun pendapatannya sangat menjanjikan. Berikut ini tokoh food designer. Yang pertama, Chef Reynold Poirot adalah koki selebritas Indonesia sampai Australia yang dahulunya menjadi salah satu kontestan MasterChef Australia Season 7